Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyajikan aksi nyata budaya positif modul 1.4. Bersama saya Irdayani Nasution dari SDN 02 Lembah Melintang CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat. Aksi nyata budaya positif saya terapkan ketika kami mengadakan kesepakatan kelas dan juga pengimbasan budaya positif kepada guru-guru SDN 02 Lembah Melintang. Latar belakang, perkembangan teknologi dan masuknya budaya luar yang sangat gampang diakses anak pada zaman sekarang membuat anak secara gamblang meniru tingkah dan perilaku yang tidak bisa difilter, sehingga membuat moral dan akhlak anak mulai menurun. Cara mengatasinya dengan menanamkan kembali nilai-nilai agama dan Pancasila pada diri anak agar membentuk karakter Pancasila. Disiplin positif adalah: 1. Sebuah bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan. 2. Upaya mengomunikasikan perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. 3. Mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi dan perilaku mereka. 4. Mengajarkan anak tanggung jawab dan rasa hormat ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Rencana aksi nyata, yang pertama saya meminta izin kepada kepala sekolah, kemudian mempersiapkan RPP, lalu merancang pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian mensosialisasikan disiplin positif, lalu membekali dan membuat keyakinan kelas agar sikap sosial mereka tumbuh. Tujuan, membekali murid dengan keterampilan sosial dan agama yang mendukung pertumbuhan karakter yang baik, seperti sikap saling menghargai, mampu berkomunikasi dengan sesama secara efektif, berkontribusi, dan saling kerjasama dan menghormati guru saat berada di dalam kelas dan mematuhi kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama. Tolak ukur. Pertama, keterampilan sosial murid semakin meningkat. Kedua, semakin tumbuh dan berkembang karakter baik pada murid seperti peduli sesama dan rasa hormat. Yang ketiga, sudah menghargai guru, contoh saat mau keluar kelas minta izin, tidak mengganggu proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Hasil aksi nyata, kegiatan membentuk keyakinan kelas dengan sesama di dalam kelas yang menjadi landasan siswa dalam bertindak yang akan membuat jiwa sosial siswa berkembang dalam bertanggung jawab. Kegiatan pengimbasan pada guru-guru SDN 02 Lembah Melintang. Dokumentasi aksi nyata ada pada slide berikut ini. Oke, lanjut. Bu, tahu itu, Bu. Itu sebuah level. Bu, itu sebuah level. Lanjut. Hah? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di kelas yang kita cintai ini. Salawat berangkaikan salam kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW berupa doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama saya banggakan guru-guru hebat SDN 02 Lembah Melintang yang bersedia hadir untuk melihat presentasi saya pada hari ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Budaya positif ini yaitu diambil dari modul 1.4 yang dibuat oleh saya sendiri, Irdayani Nasution, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat. Sebelum saya lanjutkan ini, marilah kita briefing sebentar. Ibu-ibu silakan berdiri di depan. Kita briefing sebentar ya. Alam Samsam.
Kesepakatan kelas ini kita bikin ini awal tahun pelajaran baru. Kesepakatan yang akan kita lakukan di kelas. Kemudian penyimbangannya di sekolah. Latar belakangnya itu perkembangan teknologi ini maksudnya yang budaya luar yang sangat gampang diakses oleh anak-anak sekarang, membuat anak meniru perilaku yang tidak bisa dikontrol, sehingga membuat anak cara mengatasinya yaitu dengan kembali ke nilai-nilai agama Pancasila agar diri anak membentuk karakter Pancasila. Latar belakangnya disiplin positif. Di sini dapat membentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan. Sekarang kita mengajar anak tanpa kekerasan. Upaya memobilisasi dan perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Berarti kolaborasi antara kita dan orang tua sangat penting sekali. Mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Kemudian mengajarkan anak tanggung jawab, rasa hormat ketika berinteraksi dengan lingkungan. Rencananya saya sendiri minta izin kepala sekolah untuk mempersiapkan RPP untuk merancang pembelajaran yang berpihak kepada murid, kemudian mensosialisasikannya, lalu membekali dan membuat kreativitas agar sikap sosial mereka tumbuh. Tujuannya yaitu membekali murid dengan keterampilan sosial dan agama yang mendukung pertumbuhan di dalam kelas dan mematuhi kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama. Tolak ukurnya di sini saya ambil untuk keterampilan sosial murid semakin meningkat dan juga semakin tumbuh berkembang karakter baik kepada anak. Kemudian menghargai guru. Contoh saat mau keluar kelas minta izin, tidak mengalami proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Hasilnya di sini untuk membentuk keyakinan kelas dengan sesama di kelas yang menjadi landasan siswa dalam bertindak yang akan membuat jiwa sosial siswa berkembang dan bertanggung jawab dalam penugasan guru dan SD. Di sini kami sudah membuat kesepakatan kelas. Begini contohnya, ketika anak membuat kesepakatan kelas, kita akan mengganti kalimatnya. Kita tidak boleh menggunakan kalimat tidak. Misalnya mereka membuat anak siswa itu membuat tidak terlambat datang. Jadi kita tidak bisa menggunakan kalimat tidak. Jadi kita datang tepat waktu. Jangan tidak bisa digunakan dalam kesepakatan kelas. Sudah, bagi ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ya, ibu yang ingin bertanya. Ya, silakan ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesepakatan kelas ini kan banyak itu siswanya, Bu. Apakah semuanya yang dituliskan atau gimana, Bu? Terima kasih, Bu. Terima kasih, bagus pertanyaannya. Kesepakatan kelas otomatis semua kelas ikut menulis. Jadi nanti kita kelompokkan, pasti di antara kelas itu nanti ada yang sama kesepakatannya. Jadi kita kelompokkan yang sama di sini, yang sama di sini, lalu kita nanti ambil kalimat segitiga restitusinya yang mana. Baik, ada lagi silakan Diana. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Nah, kalau begitu, kalau sudah paham, saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru hebat semua. Semoga presentasi saya ini dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.